Selamat datang, salam dan bahagia bagi calon peserta didik SMA Negeri 1 Atambua dimanapun kalian berada. Jika kalian masih bertanya-tanya tentang bagaimana proses pendaftaran peserta didik baru secara online di SMA Negeri 1 Atambua, simak informasi-informasi dalam video ini dan juga video tutorial di akhir video ini untuk membantu kamu menyiapkan segala sesuatu menjelang pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Catat tanggal-tanggal penting berikut ini. Pendaftaran online dimulai tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 16.00 pada tanggal 20 sampai dengan 22 Juni 2022. Bersamaan dengan waktu tersebut akan terjadi juga proses verifikasi. Jadi sementara calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Atambua mendaftar, pada saat itu juga operator PPDB memverifikasi pendaftaran persyaratan dari adik-adik sekalian. Dan pengumumannya akan diumumkan pada tanggal 23 Juni 2022 pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, memang waktu pendaftaran yang disediakan di sini sampai pukul 16.00 WITA. Tetapi jika kuota di SMA Negeri 1 Atambua sudah terpenuhi, maka nama sekolah, nama SMA Negeri 1 Atambua tidak akan lagi muncul di dalam situs PPDB. Jadi sambil menunggu hasil verifikasi, jika ada pendaftar yang tidak terverifikasi, maka nama SMA 1 akan muncul lagi ke dalam sistem. Sehingga bagi kalian semua calon peserta didik SMA Negeri 1 Atambua, harap kalian sudah bersiap-siap dari pagi untuk mendaftarkan diri. Bila perlu, kalian siapkan file berkas sebelum pendaftaran dibuka, sehingga proses pendaftarannya dapat berjalan dengan lebih lancar. Nah, jika data kalian sudah terverifikasi dan sudah diumumkan pada tanggal 23 Juni sebagai diterima di SMA Negeri 1 Atambua, maka pendaftaran ulang akan dilakukan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Juni 2022. Nah, bagi peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang sampai tanggal yang ditentukan, berarti akan dinyatakan gugur. Sehingga perhatikan baik-baik tanggal penting berikut ini. Oke, mari kita lanjutkan. Pendaftaran online dilakukan melalui situs https://ntt.siap-ppdb.com. Semuanya akan diatur di dalam situs ini. Nah, sehingga calon peserta didik sekalian dapat melakukan pendaftaran di mana saja, bisa menggunakan laptop atau handphone, yang penting terkoneksi dengan jaringan internet yang stabil. Nah, begitu calon peserta didik baru mendaftar, maka datanya akan dikirim ke server dan akan dilanjutkan kepada operator PPDB yang bertugas untuk memverifikasi data calon peserta didik baru. Hasil verifikasi ini akan dikirimkan kembali ke server dan ditampilkan melalui website atau situs yang bisa para calon peserta didik sekalian akses. Segala informasi akan ditampilkan melalui situs ini. Sehingga setelah melakukan pendaftaran nanti, silakan kalian cek kembali ke situs PPDB online apakah pendaftaranmu sudah terverifikasi atau belum. Jika belum, pendaftaran bisa dilakukan kembali pada hari berikutnya dengan catatan apabila kuota di SMA Negeri 1 Atambua masih tersedia, dan jika sudah terverifikasi, maka pendaftaran Anda sudah sukses, sudah selesai dan tinggal menunggu pengumuman saja. Di akhir penjelasan ini nanti akan disertakan tutorial bagaimana cara mendaftar secara online pada situs PPDB Nusa Tenggara Timur.
Nah, calon peserta didik baru sekalian, pada tahun pelajaran 2022-2023 ini, SMA Negeri 1 Atambua menyediakan kuota 327 untuk peserta didik baru yang terdiri dari beberapa jalur, yaitu 50%-nya atau sekitar 164 murid akan diterima melalui jalur zonasi. 30% dari kuota akan diterima melalui jalur prestasi. Nah, 30% ini berasal dari 25% jalur prestasi akademik atau sekitar 82 orang dan sisanya diperoleh dari jalur prestasi non-akademik atau 5%-nya, yaitu sekitar 16 murid. Jalur yang ketiga yaitu jalur afirmasi. Kuota untuk jalur afirmasi ini tersedia 15% dari total kuota atau sekitar 49 murid yang dapat diterima melalui jalur afirmasi. Dan ada 5% kuota atau sekitar 16 murid yang akan diterima melalui jalur perpindahan orang tua. Perhatikan jalur ini baik-baik untuk memilih mana yang paling sesuai dengan kriterianya kalian. Nah, selama ini jalur zonasi menjadi jalur yang paling ramai dipilih oleh calon peserta didik di SMA Negeri 1 Atambua. Padahal terdapat jalur-jalur lain bagi anak-anak sekalian yang berada di luar zona tetapi mau melanjutkan ke SMA Negeri 1 Atambua atau berada di dalam zona tetapi memenuhi syarat pada jalur prestasi, jalur afirmasi atau jalur perpindahan orang tua. Nah, ayo kita simak apa saja kriteria dari setiap jalur pada pendaftaran ini. Yang pertama adalah jalur zonasi. Jalur ini ditujukan kepada calon peserta didik yang berasal dari zona 1 dan zona 2. Zona 1 terdiri dari Kelurahan Tulamalae, Fatu Benao, Tenukiik, Manumutin, dan Kelurahan Kota Atambua. Dan zona 2 terdiri dari Kelurahan Umanen, Kelurahan Berdao, dan Kelurahan Berafu. Tetapi di hari pertama pendaftaran hanya calon peserta didik baru yang berasal dari zona 1 lah yang berhak mendaftar. Dan apabila kuota dari jalur zonasi ini belum terpenuhi, maka akan dilanjutkan di hari kedua dan di hari kedua ini kuota ini bisa diikuti, bisa diisi oleh calon peserta didik baru dari zona 2 maupun dari zona 1 yang belum terverifikasi di hari pertama. Untuk jalur zonasi, calon peserta didik baru harus menyertakan kartu keluarga yang menunjukkan domisilinya berada dalam zona 1 atau zona 2 dengan bukti berupa KK, kartu keluarga yang dikeluarkan paling cepat 6 bulan sebelumnya. Sekarang bulan Juni, berarti paling tidak kartu keluarga tersebut terbit pada bulan Januari. Nah, hal-hal inilah yang akan diverifikasi oleh tim verifikator atau oleh operator PPDB. Jika kalian berada di luar zona SMA Negeri 1 Atambua atau kalian memenuhi syarat-syarat dari jalur prestasi akademik maupun jalur-jalur yang lain, mari kita simak jalur siapa saja yang berhak masuk melalui jalur prestasi akademik. Jalur prestasi akademik ini ditujukan kepada calon peserta didik baru yang mempunyai nilai rata-rata ijazah atau SKHU atau bisa ditunjukkan dengan surat keterangan lulus paling rendah atau lebih dari sama dengan 85. Nah, bagi calon peserta didik baru yang memang memiliki nilai di atas 85, kalian disarankan untuk mengikuti jalur prestasi akademik ini. Sehingga kalian tidak perlu berebutan
dengan kursi pada jalur zonasi. Kalian cukup menyertakan bukti SKHUN saja dan akan diverifikasi oleh panitia. Nah, untuk jalur non-akademik, ini ditujukan kepada calon peserta didik baru yang memiliki prestasi non-akademik minimal juara 3 tingkat kabupaten pada perlombaan yang penting diselenggarakan oleh lembaga atau institusi yang resmi. Nanti ini bisa kalian buktikan atau kalian lampirkan dengan piagam atau sertifikat ya yang menunjukkan prestasi di bidang non-akademik ini. Yang keempat adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini ditujukan kepada calon peserta didik baru yang memiliki perjanjian kerjasama yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Hal ini akan dibuktikan dengan mengunggah atau mengupload scan asli dari kartu program Keluarga Harapan (PKH), kartu perlindungan sosial atau KPS, kartu keluarga sejahtera atau KIP. Tidak perlu semuanya bagi calon peserta didik baru yang memiliki salah satu dari kartu-kartu ini, maka bisa mendaftarkan diri melalui jalur afirmasi. Dan yang ketiga adalah jalur afirmasi untuk peserta didik yang menyandang disabilitas ringan. Karena memang SMA Negeri 1 Atambua belum merupakan sekolah inklusi yang cukup ramah untuk penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas yang bisa diterima di SMA Negeri 1 Atambua adalah penyandang disabilitas yang ringan, tunadaksa atau tunagrahita yang ringan. Nah, apabila jalur afirmasi ini tidak terpenuhi kuotanya, maka akan dialihkan ke jalur zonasi. Yang kelima adalah jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua ini ditujukan kepada calon peserta didik yang orang tuanya diakui melakukan perpindahan tugas berdasarkan SK mutasi dari instansi paling lambat 6 bulan. Dan yang kedua adalah termasuk di dalamnya anak kandung, ya harus anak kandung dari pendidik atau tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Atau anak angkat yang sah yang didukung dengan akta kelahiran, surat adopsi, dan kartu keluarga. Jadi tidak termasuk keponakan atau yang lain-lainnya, tetapi harus anak kandung atau anak angkat yang sah. Nah, apabila jalur perpindahan orang tua ini kuotanya tidak terpenuhi, maka kuotanya akan dialihkan ke jalur prestasi akademik. Tetapi jika tidak terpenuhi juga, maka kuotanya akan dialihkan ke jalur zonasi. Nah, dokumen apa yang perlu calon peserta didik sekalian terbitkan atau unggah? Mari kita lihat. Untuk jalur zonasi, dokumen yang perlu disiapkan, yang perlu diunggah nanti pada situs PPDB online adalah yang pertama, foto atau scan surat keterangan lulus atau SKHU atau ijazah SMP yang asli, bukan yang fotokopi. Jadi boleh dalam bentuk foto, JPEG, atau dalam scan, dalam file berbentuk PDF. Yang kedua, untuk jalur zonasi perlu diperhatikan harus menyertakan scan atau foto kartu keluarga asli. Nanti disinilah pada kartu keluarga alamatnya itu akan diverifikasi oleh operator PPDB. Bukan hanya alamat tetapi kapan KK itu terbit. Ya, tadi paling lambat 6 bulan sudah terbit sebelum pendaftaran ini dimulai.
Nah, yang ketiga adalah foto atau scan dari pas foto terbaru. Pas foto terbaru ini disarankan mempunyai latar berwarna biru, tetapi opsional, tetapi tidak wajib. Jadi bisa berlatar warna apapun. Atau bisa pas foto yang dicetak di toko percetakan foto atau pas foto yang dibuat menggunakan handphone. Tidak jadi masalah. Yang penting nanti ukuran fotonya tidak lebih dari 1 MB. Jadi ukurannya dikecilkan supaya tidak melebihi kapasitas yang disyaratkan. Nah, yang berikutnya, dokumen yang perlu diunggah untuk jalur prestasi akademik adalah sama foto atau scan surat keterangan lulus SKHU, ijazah SMP yang asli, kemudian pas foto terbaru, dan foto atau scan SKL, SKHU atau ijazah SMP yang menampilkan nilai. Inilah yang akan digunakan oleh operator PPDB sebagai dasar untuk memverifikasi pendaftaran pada jalur prestasi akademik ini. Yang ketiga, untuk jalur prestasi non-akademik sama, dua persyaratannya itu sama ya, yaitu foto atau scan surat keterangan lulus SKHU atau ijazah SMP yang asli dan pas foto atau scan pas foto yang terbaru, dan tambahannya adalah foto atau scan sertifikat atau piagam prestasi yang asli. Ingat, prestasinya adalah minimal juara 3 tingkat kabupaten dari perlombaan yang diselenggarakan oleh instansi yang resmi. Nah, untuk jalur afirmasi yang perlu diunggah selain foto dan SKL atau SKHU atau ijazah asli adalah foto atau scan kartu PKH, kartu KPS atau kartu KKS atau kartu KIP, kartu Indonesia Pintar yang asli. Dan yang terakhir, untuk jalur perpindahan orang tua yang harus dilampirkan adalah foto atau scan surat keterangan lulus atau SKHU atau ijazah SMP yang asli, foto pas foto terbaru, kemudian SK perpindahan orang tua bagi orang tuanya yang pindah ke Kabupaten Belu, atau SK penetapan di sekolah tempat orang tua mengajar. Nah, perlu diingat bahwa ukuran dari masing-masing file yang diunggah dalam situs PPDB online adalah paling besar 1 MB. Jika ukuran filenya terlalu besar, maka kalian kompres terlebih dahulu. Itulah pentingnya kalian menyiapkan berkas-berkas sebelum pendaftarannya dimulai. H-1 untuk lebih baik, H-1 dipersiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan agar pendaftaran pada hari H pada tanggal 20 Juni 2022 dapat berjalan dengan lancar. Nah, sekarang akan dicontohkan cara mendaftar melalui salah satu jalur, yaitu jalur zonasi. Cara mendaftar jalur-jalur yang lain pun sama dengan jalur zonasi, yang berbeda adalah pada dokumen yang diunggah. Baik, selamat menyaksikan.